Kembali lagi di Reacting bahas dunia anime bersama Anime Multiverse. Kali ini Mimin pengen ngasih tahu kalian kalau ada kemungkinan beberapa karakter villain di Arch Elbaf. Dengan Arch Elbaf yang akan segera dimulai, tentunya para fans sudah banyak menduga siapa yang akan jadi villain di Arch tersebut. Arch Egghead sudah resmi selesai dengan berbagai hal yang mengejutkan seperti terungkapnya masa lalu, pengkhianatan Kizaru dan sebagainya. Elbaf saat ini menjadi pulau tujuan selanjutnya bagi kru topi jerami. Menariknya, ada beberapa karakter yang berpotensi akan menjadi villain di Arch Elbaf. Siapa saja kita bahas satu persatu. Yang pertama ada Crossguild. Karakter villain yang akan menjadi villain di Arch Elbaf yang pertama adalah Crossguild. Sebenarnya peluang untuk Crossguild datang ke Pulau Elbaf dan menjadi villain di Elbaf sebenarnya sangatlah kecil. Namun bukan berarti hal tersebut menjadi sesuatu yang mustahil. Sejak pertama kali muncul, kelompok Crossguild memang sengaja ingin mendapatkan perhatian dari banyak pihak. Apalagi seperti yang diketahui dalam ceritanya, popularitas tersebut dibutuhkan untuk menutupi maksud dan tujuan mereka sebenarnya. Seperti yang diperlihatkan di chapter 1082 kemarin, diketahui jika Crocodile sengaja memanfaatkan Crossguild untuk membangun sebuah negara impiannya, yaitu Utopia. Di sisi lain, Buggy sendiri sekarang sudah mulai memiliki keinginan untuk mendapatkan One Piece. Dengan popularitas mereka yang sudah meningkat, artinya mereka juga harus siap menghadapi ancaman lain. Meskipun baru muncul Crossguild sudah menjadi sorotan banyak pihak dengan ancaman mereka yang nyata, dan ada beberapa pihak yang bisa menjadi calon lawan mereka. Salah satunya adalah kru topi jerami. Meskipun Mihawk sendiri mengaku tidak ingin bertarung, namun dengan Buggy yang ingin mendapatkan One Piece, artinya dia harus mendapatkan Road Poneglyph, dan hal ini bisa didapatkan di kelompok topi jerami. Kemudian yang kedua ada Shanks. Kemungkinan karakter villain di Arch Elbaf yang lainnya adalah sosok Shanks. Seperti yang diperlihatkan di chapter sebelumnya, Shanks merupakan sosok yang sangat kuat. Shanks terkenal memiliki kekuatan haki yang sangat dahsyat. Dia juga memiliki kemampuan berpedang yang mengerikan. Kemampuan ini pun diperlihatkan dalam pertarungannya melawan Eustace Kid, yang mana bajak laut bernilai 3 miliar belly itu kalah hanya dalam satu serangan. Kombinasi keduanya membuat Shanks menjadi karakter yang sangat kuat. Shanks memang dekat dengan Luffy, dan bahkan dia juga yang menginspirasi Luffy untuk menjadi seorang bajak laut. Meskipun peluang terjadinya pertarungan antara Luffy dan Shanks sangatlah kecil, namun ini bukan sesuatu yang mustahil terjadi. Banyak yang memprediksi jika pertarungan yang terjadi pun bukan pertarungan seperti saat Shanks menghadapi Kid. Pertarungan Shanks dan Luffy ini nantinya akan menjadi sebuah pertarungan epik yang akan menjadi momen pembuktian apakah Luffy memang sudah layak pergi ke Laugh Tale. Seperti yang diperlihatkan sebelumnya, Shanks memutuskan untuk memburu harta karun One Piece. Hal ini terjadi setelah puluhan tahun Shanks tidak pernah memperlihatkan minat terhadap harta karun tersebut. Yang ketiga, kemungkinan Gorosei, salah satu karakter yang peluangnya sangat besar untuk menjadi villain di Arch Elbaf lainnya. Eiichiro Oda sudah menyebutkan bahwa cerita One Piece akan selesai dalam waktu 5 tahun ke depan, dan tidak ada yang lebih menarik untuk menghadirkan cerita di fase akhir selain momen-momen yang sangat epik dan luar biasa. Sejak awal muncul dalam cerita One Piece, para fans sudah penasaran dengan level kekuatan dari para Gorosei. Hal ini karena Oda Sensei sendiri selama puluhan tahun tidak pernah memperlihatkan para Gorosei bertarung. Namun setelah apa yang terjadi di Arch Kilas Balik Reverie yang memperlihatkan para Gorosei menghabisi nyawa Nefertari Cobra dan Sabo, baru di chapter 1094 kemarin kita akhirnya mendapatkan petunjuk mengenai kekuatan dari Gorosei secara spesifik. Dalam chapter 1094 kemarin kita melihat
bagaimana Gorosei Saturn akhirnya muncul ke permukaan. Gorosei lainnya pun kemudian muncul ke Pulau Egghead, di mana mereka bertarung menghadapi kru topi jerami sambil berusaha menghentikan siaran Vegapunk. Para Gorosei tersebut akhirnya berhasil dikalahkan setelah Emmet, sang robot kuno, menggunakan haki terkuat milik Joy Boy yang tersegel di dalam tubuhnya. Kekalahan ini tentunya tidak akan dibiarkan begitu saja oleh Gorosei, yang mana mereka akan kembali menyerang Luffy. Keempat, ada Im Sama. Selain para Gorosei, Im juga berpeluang untuk menjadi sosok villain di Arch Elbaf. Dalam Arch Pulau Egghead kemarin, kita melihat bagaimana Im dan Gorosei mulai aktif atau sering muncul dalam cerita. Padahal sebelumnya mereka hanya muncul dalam beberapa panel saja. Eiichiro Oda sendiri akhirnya mulai mengungkapkan informasi mengenai para Gorosei, yang mana artinya hanya tinggal masalah waktu bagi Im untuk muncul. Salah satu spekulasi yang paling banyak diprediksi oleh para fans akan terjadi di Pulau Elbaf adalah terungkapnya fakta peristiwa tentang masa lalu. Siaran Vegapunk di Arch Egghead memang berhasil mengungkapkan informasi penting di masa lalu. Namun, itu baru sebagian kecil dari fakta yang terungkap. Di Elbaf kemungkinan akan lebih banyak lagi informasi masa lalu yang akan muncul. Alasan terbesarnya tidak lain adalah dengan kemunculan berbagai buku peninggalan Ohara yang ada di Elbaf. Kemudian saat para Gorosei terhempas kembali ke Marijoa, nampak Im bisa merasakan haki Joy Boy yang membuatnya sangat emosional. Kemungkinan Im akan mulai bergerak untuk menghentikan Luffy untuk mencapai pulau terakhir, yaitu Laftel, sambil mencegah untuk mengungkapkan masa lalu. Kelima, ada pria dengan luka bakar. Seperti yang kalian ketahui, Rod Poneglyph adalah elemen penting untuk kemudian menemukan Laftel dan One Piece. Dengan mengumpulkan keempat Rod Poneglyph, maka seseorang akan tahu harus kemana mereka pergi. Rod Poneglyph tersebut akan memberikan petunjuk tentang lokasi dari keberadaan pulau terakhir tersebut. Sejauh ini sudah ada 3 Rod Poneglyph yang ditemukan. Tidak diketahui di mana lokasi dan pemilik dari Rod Poneglyph keempat. Lalu siapa yang memiliki Rod Poneglyph terakhir? Hal ini sempat terungkap dalam chapter sebelumnya, tepatnya pasca akhir Arch Wano. Dalam chapter 1056 kemarin, Kid dan Killer sempat menyebut seseorang yang misterius. Menurut Kid, sosok tersebut adalah seseorang yang sangat penting yang berkaitan dengan lokasi dari Laftel dan juga One Piece. Orang tersebut memiliki sebuah ciri khusus, yaitu bekas luka bakar atau memiliki tanda akibat luka bakar. Dalam penjelasan Kid, sosok misterius ini dianggap mengetahui di mana lokasi atau keberadaan Rod Poneglyph terakhir. Untuk bisa merebut Rod Poneglyph tersebut, tentunya Luffy tidak akan bisa meminta begitu saja. Dia perlu memperjuangkan Rod Poneglyph terakhir tersebut. Dan yang keenam, karakter misterius. Kemungkinan karakter villain yang akan muncul di Arch Elbaf terakhir adalah sosok misterius yang muncul di panel terakhir chapter 1124. Hal menarik lainnya dari chapter 1124 adalah kemunculan sebuah siluet misterius yang memperlihatkan seseorang sedang duduk di sebuah pulau sambil melihat ke arah laut. Kemungkinan sosok tersebut sedang menunggu kru topi jerami di wilayah pantai Elbaf. Masih belum diketahui siapa sosok misterius tersebut, namun ada 2 kemungkinan yang bisa muncul. Kemungkinan pertama adalah Jaguar di Saul pergi ke Pulau Elbaf. Akan jadi momen reuni juga antara Nico Robin dan Saul. Seperti dijelaskan dalam kilas balik Vegapunk, terungkap jika sebenarnya Saul masih hidup setelah serangan Buster Call Angkatan Laut di Ohara. Kemungkinan kedua dan yang paling santer di kalangan fans adalah Shiki. Meskipun diperkenalkan sebagai salah satu karakter non-canon, namun Oda kemudian memperlihatkan jika Shiki masuk cerita utama One Piece yang muncul dalam cerita sampul. Banyak fans menduga jika sosok misterius tersebut merupakan Shiki.
berdasarkan dari bentuk siluet dan bagaimana dia terlihat sedang memegang sebuah botol. Masih sekedar teori jika karakter misterius itu adalah Saul ataupun Shiki, dan Mimin juga berspekulasi kalau bisa jadi karakter misterius tersebut adalah King Loki ataupun Rox di Sebek. Kita tunggu saja kelanjutan ceritanya. Nah, itulah 6 kemungkinan villain yang akan dihadapi oleh kru Mugiwara di Arch Elbaf. Gimana menurut kalian? Apakah kalian sependapat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan juga subscribe. Sampai berjumpa di video selanjutnya.